Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Susilo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang materi mata kuliah Public Speaking dari modul 1 sampai 15 Universitas Dian Nusantara. Baik, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah mengenai pengantar Public Speaking. Seperti kita ketahui bahwasanya kemampuan berbicara di depan umum itu diperlukan di seluruh aspek dan profesi, baik seorang guru, dokter, tokoh politik, bahkan seorang ahli kimia maupun ahli mesin juga harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Seperti kita ketahui bahwa pengertian berbicara di depan umum adalah proses berbicara kepada sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, atau juga mau dalam rangka menghibur audiens. Sejarah public speaking, buku tertua tentang tutur kata sudah ditulis sejak 4.500 tahun yang lalu. Berarti sudah sangat lama ya bahwa proses berbicara di depan umum itu sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu. Selain itu, di India kuno, Afrika, dan Cina, kefasihan dalam berbicara juga sangat dihargai, serta di antara suku Aztec dan budaya pra-Eropa lainnya di Amerika Utara dan Selatan. Di Yunani dan juga di Roma, berbicara di depan umum memainkan peran sangat sentral dalam pendidikan dan kehidupan masyarakatnya. Yang terakhir, retorika seperti Aristoteles pada abad ketiga sebelum Masehi mencatat bahwa berbicara di depan umum merupakan sebuah karya terpenting tentang subjeknya dan diikuti oleh para pembicara saat ini seperti pemimpin Romawi, Cicero, pengkhotbah Kristen, Saint Augustine, penulis abad pertengahan, Christine de Pizan, filsuf Inggris, Francis Bacon, dan kritikus Amerika Kenneth Burke. Lanjut, sekarang kita membahas public speaking dan percakapan. Ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya yang pertama, sama-sama mengatur pikiran kita secara logis. Jadi pada saat kita mau berbicara atau melakukan percakapan, itu kita harus mengatur pikiran kita secara logika. Apa yang ingin kita sampaikan harus sesuai dengan logika berpikir. Yang kedua, menyesuaikan pesan dengan audiens Anda. Jadi jangan sampai pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak sesuai dengan keinginan para audiens yang ada sebagai pendengar. Selanjutnya, persamaan yang ketiga adalah berbicara untuk dampak yang maksimal. Jadi ada harapan dari tadi tujuan berbicara di depan umum, kita harus memiliki dampak atau efek dari public speaking maupun dari percakapan itu. Yang terakhir adalah beradaptasi dengan umpan balik pendengar. Jadi kita harus sama-sama memiliki penyesuaian jika ada respon dari pendengar terhadap kita pada saat kita berbicara atau melakukan percakapan. Perbedaannya apa sih? Kalau perbedaannya yang pertama adalah berbicara di depan umum itu lebih terstruktur. Nah, jadi dari awal sampai akhir strukturnya harus lebih jelas kalau public speaking. Selanjutnya, berbicara di depan umum membutuhkan bahasa yang lebih formal. Ya, berbeda dengan pada saat kita melakukan percakapan, mungkin bahasa keseharian masih bisa ditolerir. Namun di dalam public speaking, kita lebih membutuhkan bahasa yang formal. Yang terakhir adalah berbicara di depan umum membutuhkan metode penyampaian yang berbeda. Jadi tidak sama dengan melakukan percakapan. Selanjutnya, public speaking dan berpikir kritis. Kita akan membahas apa sih hubungan public speaking dan berpikir kritis. Hubungannya adalah di dalam berbicara di depan umum, tentu saja kita harus memiliki pemikiran yang terorganisir, fokus, dan juga kemampuan untuk melihat dengan jelas hubungan antar ide-ide yang akan kita sampaikan pada saat berbicara di depan umum. Jadi penting banget nih, pada saat kita mau berbicara di depan umum, kita juga harus memiliki cara berpikir kritis. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam proses komunikasi pidato. Itu ada 7. Yang pertama pembicara, yaitu orang yang sebagai narasumbernya. Yang kedua adalah pesan yang ingin disampaikan dari si pembicara itu.
Lalu ada saluran. Saluran itu adalah channel, bisa melalui televisi, media radio, dan sebagainya. Juga ada pendengar, yaitu orang yang mendengarkan pada saat kita berbicara di depan umum. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback, bagaimana respon dari para pendengar-pendengar itu merupakan umpan balik atau feedback di dalam proses berbicara di depan umum atau pidato. Yang keenam ada interferensi atau gangguan-gangguan. Terkadang pada saat kita berbicara di depan umum, itu ada suara berisik, suara kendaraan, dan juga gangguan-gangguan lain yang menjadi penghambat pada saat kita berbicara di depan umum. Yang terakhir adalah situasi. Jadi situasinya berbicara tentang setting waktu dan tempat. Pada saat kita berbicara apakah di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam, itu harus kita dapat sesuaikan. Langsung kita masuk ke modul 2, membahas tentang membangun kepercayaan diri. Ada hal-hal penting yang perlu kita pahami dalam membangun kepercayaan diri. Yang pertama adalah gugup. Siapapun orang pernah mengalami gugup atau grogi ya, nervous. Seorang atlet, seorang aktor, seorang tokoh politik, presiden sekalipun pada saat dia ingin berbicara di depan umum, pasti dia mengalami rasa gugup. Jadi hal itu wajar. Begitu pula dengan kita juga kalau mau pertama kali berbicara di depan umum, mengalami rasa gugup itu wajar. Jadi biasa saja, normal-normal saja. Yang kedua, berdamai dengan rasa gugup itu. Maksudnya apa sih berdamai dengan kegugupan? Ya kita hadapi. Kita harus meyakinkan bahwa ayo kita tampil, kita bisa, rasa gugup itu kita hadapi, maka di dalam proses kedepannya kita akan merasakan suatu pembelajaran yang lebih banyak lagi. Yang ketiga ada mendapat pengalaman berbicara. Nah, sejak kecil kita di sekolah, SD, SMP, di lingkungan masyarakat, pasti kita akan mendapat pengalaman berbicara. Begitu pula halnya pada saat kita berbicara di depan umum. Hal itu menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Yang keempat, persiapan, dan persiapan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita pikirkan apa yang ingin kita sampaikan, kita konsep dari awal, pembukaan sampai penutup, kira-kira apa yang mau kita bahas. Yang kelima, berpikir positif. Tentunya adalah kita membangkitkan energi-energi positif di dalam diri kita, bahwasanya kita mampu, kita bisa berbicara di depan umum. Tentu saja kita menarik nafas dalam, kita bangkitkan tadi energi-energi yang mendukung kita untuk bisa tampil dengan maksimal. Selanjutnya, gunakan kekuatan visualisasi. Nah, ini contohnya misalnya kita sebelum tampil, ada seorang atlet, dia itu sebelum melakukan gerakan-gerakan di dalam perlombaan, dia itu membayangkan bagaimana dia mengawali proses tersebut dari awal, pemanasan, dia melakukan dan sampai selesai, itu sudah dia bayangkan, divisualisasikan di dalam benaknya, di dalam alam bawah sadarnya, sehingga nanti dalam prakteknya dia bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah dibayangkan di dalam alam bawah sadarnya. Begitu juga pada saat kita mau berbicara di depan umum, kita harus memvisualisasikan. Oh, kita bagaimana dalam proses kita berjalan, kita berdiri di depan podium, kita berbicara sampai akhir itu kita sudah bisa bayangkan dan kita bisa maksimal dalam proses berbicara di depan umum. Yang poin berikutnya adalah sadarilah bahwa gugup itu tidak nyata. Jadi kadang orang melihat kita itu mungkin gemeter, kita itu mungkin keluar keringat dingin, tapi orang lain tidak melihat hal tersebut. Maka dari itu udah kita jalanin saja, kita bicara, kita tampil, sesungguhnya gugup itu nggak kelihatan juga sama orang-orang yang menjadi pendengar. Yang terakhir, jangan mengharapkan kesempurnaan. Jadi dari setiap kita berbicara di depan umum, ya pastinya ada hal-hal yang mungkin masih harus kita perbaiki, kita evaluasi ke depannya. Lanjut, tips mengatasi rasa gugup. Jadilah yang terbaik secara fisik dan mental. Jadi dalam diri kita bangkitkan tadi ya, energi positif. Kita yakin bahwa setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing. Juga saat
Untuk berbicara, kita tenang, kendurkan otot-otot kaki, otot wajah, rapatkan kedua tangan, kemudian lepaskan. Selanjutnya tarik napas dalam-dalam, terus juga kita harus maksimal pada proses pengenalan diri kita. Jangan lupa lakukan kontak mata dengan audiens kita, itu sangat penting. Konsentrasi pada komunikasi dengan audiens, daripada mengkhawatirkan tadi ya rasa grogi atau demam panggung. Lebih baik kita konsentrasi, dan juga kita bisa menggunakan alat bantu visual. Masuk ke modul 3, kita akan membahas tentang komunikator dan teori mengenainya. Pengertian komunikator menurut para ahli, saya akan angkat satu pernyataan dari Cangara dalam Dedi Mulyana. Komunikator adalah pihak-pihak yang menyampaikan pesan kepada seseorang ataupun khalayak luas. Nah, jadi itu adalah orang ya, yang pihak yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau pada orang lain. Lanjut, di sini juga dibahas mengenai pengertian gaya komunikasi. Menurut Norton dalam Allen 2006, gaya komunikasi dapat didefinisikan sebagai cara seseorang untuk dapat berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti. Jadi gaya komunikasi itu adalah cara seseorang di dalam menyampaikan suatu pesan atau dalam berinteraksi. Aspek-aspek gaya komunikasi menurut Norton, ada aspek dominan, ini orang yang cenderung ingin menguasai pembicaraan, nggak mau kalah, dia dominan. Yang kedua ada dramatik, cenderung sifatnya berlebihan, menggunakan hal-hal yang sifatnya kiasan, metafora, itu permainan suara, jadi lebih seolah-olah kesannya dramatisir. Ada yang menggunakan aspek animated expressive, itu ada warna di dalam berkomunikasi seperti kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerak badan. Selanjutnya ada aspek open, lebih bersifat komunikatornya itu terbuka, tidak ada rahasia sehingga muncul rasa percaya diri dan terbentuk komunikasi dua arah. Ada argumentatif, relax, attentive, impression living, friendly, ramah tamah, bersahabat, precise, atau gaya yang tepat di mana komunikator meminta untuk membicarakan suatu konten yang tepat dan akurat. Selanjutnya ada macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama ada the controlling style atau one-way communication, di mana di dalam controlling style ini itu terjadi model gaya komunikasi satu arah, lebih dominan sifatnya dari si komunikator, lebih mengarahkan. Yang kedua ada the equalitarian style atau two-way traffic of communication. Equalitarian ini adalah berbicara dalam prosesnya ini lebih memberikan kesempatan atau dua arah, dua belah pihak itu diberi kesempatan untuk berbicara. Jadi lebih terbuka sifatnya. Yang ketiga the structuring style. Jadi gaya ini untuk mempengaruhi orang lain, dia bisa menggunakan media pesan seperti tulisan, jadi lebih terstruktur gaya bicara ini untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat ada the dynamic style, komunikasi yang agresif, ini sangat cocok untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan ya di dalam sebuah perusahaan. Jadi gaya komunikasi ini lebih melakukan penekanan-penekanan terhadap suatu perubahan yang positif. Yang kelima ada the relinquishing style, di mana pengirim pesan atau sender bekerja sama dengan orang lain. Ini sifatnya lebih kepada kebersamaan. Jadi si komunikator juga memberikan kesempatan kepada audiens yang lain untuk membagi pesan atau ide di dalam pemecahan suatu masalah. Yang terakhir adalah the withdrawal style, di mana sang komunikator lebih terkesan mengalihkan pembicaraan atau persoalan, seolah-olah lepas tanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi menurut Sapir 2005, pertama ada kondisi fisik yang mempengaruhi, misalnya orang itu mengalami gangguan secara fisik atau juga sedang tidak sehat, itu juga mempengaruhi ya dalam kondisi fisik seseorang di dalam gaya komunikasinya. Terus ada peran dari orang tersebut, konteks histori, kronologi, gaya bahasa juga berpengaruh,
hubungan, serta kendala-kendala. Jadi faktor-faktor itu mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Selanjutnya ada teori kredibilitas sumber. Menurut Hovland 2007 menyatakan bahwa seseorang dimungkinkan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumbernya cukup kredibel. Jadi kita biasanya akan lebih percaya kepada orang atau cenderung menerima dengan baik pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Misalnya seorang ahli kedokteran, ya kita akan lebih mempercayai ketika dia berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan bidangnya, misalnya bidang kesehatan dan sebagainya. Ada 3 macam kredibilitas menurut Mulyana. Yang pertama, kredibilitas sumber keotoratifan. Yang kedua ada karakter atau watak yang dipersepsi sehubungan dengan maksud dan tujuannya. Yang ketiga adalah dinamis. Selanjutnya ada kredibilitas ekstrinsik, di mana dianggap memiliki sumber sebelum seseorang menyampaikan pesan. Jadi dia itu punya sumber-sumber sebelum dia berbicara, dia bahas, dia sampaikan. Jadi ini secara ekstrinsik orang tersebut memiliki kredibilitas. Selanjutnya ada kredibilitas intrinsik. Jadi istilah ini diberikan kepada citra yang diciptakan oleh orang tersebut sebagai hasil langsung dari pidatonya. Jadi langsung dari dalam dirinya dia membahas tentang permasalahan, sebuah pengalaman yang meyakinkan kepada pembicara bahwa orang tersebut memiliki kredibilitas dalam hal tersebut. Masuk ke modul 4, kita membahas komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Kita sama-sama ketahui bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Juga menggunakan lambang-lambang abstrak yang dibuat atau disepakati oleh sekelompok orang. Bentuk-bentuk pesan verbal itu ada struktur pesan, gaya pesan, dan daya tarik pesan, di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal. Yang pertama, faktor intelijensi. Jadi, tingkat kecerdasan seseorang itu mempengaruhi kelancaran komunikasinya. Jadi, wawasan itu berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi verbal seseorang. Faktor budaya juga sama. Jadi, lingkungan budayanya, orang daerah tertentu, itu juga akan mempengaruhi di dalam kelancaran komunikasinya. Yang ketiga ada faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, juga faktor pengalaman. Jadi faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kelancaran orang-orang dalam komunikasi verbal. Kita selanjutnya bahas komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah sejumlah perilaku yang digunakan untuk menyampaikan makna. Jadi penyampaiannya tanpa kata-kata. Jadi kode nonverbal memungkinkan sejumlah pesan yang disampaikan melalui ekspresi wajah, tubuh, suara, dan tanda lainnya yang dapat dikirimkan sekaligus. Tipe-tipenya menurut Morrison ada kinesik, yaitu gerakan tubuh. Di dalam kinesik atau gerakan tubuh ini macam-macam ya. Ada emblem atau isyarat yang langsung dibuat oleh gerakan badan. Misalnya mengangkat jempol, itu tandanya bagus. Terus juga yang kedua ada ilustrator, isyarat yang dibuat dengan gerak-gerakan badan mengilustrasikan gitu ya tentang sesuatu, gaya bicaranya itu terilustratif oleh hal-hal yang misalnya membicarakan tentang harimau, itu dia mengilustrasikan gerakan badannya itu bagaimana seperti hewan harimau tersebut. Terus ada affect display, dorongan emosional seperti menangis, tertawa, itu sangat berpengaruh ya di dalam gerakan tubuh pada saat orang berbicara. Dia bisa terbawa suasana dengan menangis, tertawa, terharu. Selanjutnya ada regulators, yaitu gerakan tubuh yang terjadi di daerah bagian kepala ya. Yang terakhir adalah adaptori, dilakukan sebagai tanda kejengkelan. Jadi bentuk ekspresi muka, jengkel, kesel, itu semua ada di dalam tipe tanda kinesik. Juga ada paralanguage atau parabahasa. Parabahasa itu biasanya isyarat atau penekanan-penekanan irama suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. Ada 3 komponen ekspresi. Yang pertama adalah pitch atau tinggi rendahnya suara.
pace atau kecepatan pada saat berbicara, dan phrasing, pause atau pemenggalan kalimat di dalam bagian paralanguage atau parabahasa. Selanjutnya kita membahas tipe tanda nonverbal, yaitu ada haptics atau sentuhan. Jadi orang itu dengan sentuhan badan, misalnya di tepuk bahunya, itu menandakan kedekatan dari orang tersebut. Terus ada proxemic atau jarak, kedekatan untuk menunjukkan adanya ruang atau teritori baku dan ruang personal dalam berkomunikasi. Jadi pada saat orang berbicara jaraknya lebih dekat atau lebih jauh, itu bisa menandakan bagaimana hubungan kedekatan dari orang tersebut. Yang ketiga ada tampilan fisik. Seseorang pasti akan menentukan busananya, gaya rambutnya, cara berpakaiannya. Itu yang sesuai dengan acara, situasi, dan kondisi di mana pada saat orang itu berbicara. Tidak terlalu berlebihan juga dan harus disesuaikan pada prinsipnya. Yang terakhir adalah okulesik, menunjuk pada pesan yang disampaikan melalui mata. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, kita harus menatap matanya pada saat ada 4 orang, ketika kesempatan berbicaranya kepada orang kedua, orang ketiga, maka mata kita juga akan mengarah kepada orang-orang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul 5, yaitu membahas tentang menentukan topik di dalam kita berbicara di depan umum. Di dalam memilih topik, kita harus memilih pertama topik yang banyak diketahui, sehingga kita mengkonstruksikan otak kita untuk topik tersebut. Kita sudah merangkai, kita menyusun apa yang akan kita bahas tentang topik tersebut, atau pula kita juga membahas inventaris pribadi. Misalnya kita banyak menyimpan ya, menggali informasi dari manapun yang kita ketahui sebagai inventaris pribadi kita. Ya, juga kita bisa mencari dalam internet ya, dengan menggunakan informasi-informasi di dalam internet. Yang kedua, kita harus tentukan tujuan umum. Pada saat kita mau berbicara di depan umum, apa sih tujuannya? Apakah kita ingin mempersuasi, memberikan informasi, mempengaruhi orang, atau sekedar kita menghibur orang tersebut? Yang ketiga, pertanyaan tentang tujuan khusus Anda. Apa tujuan yang paling khusus pada saat kita berbicara di depan umum? Misalnya kita memiliki tujuan untuk melakukan perubahan kepada masyarakat tentang perilaku gerakan 3M di dalam kondisi corona saat ini misalnya. Kita masuk ke modul 6, kaitan topik pidato dengan audiens. Pembicara publik yang baik pasti berpusat kepada audiens. Yang perlu diperhatikan, kita harus mengetahui latar belakang serta minat audiens itu, apa yang dia inginkan, serta tingkat pengetahuan tentang topik pidatonya. Kita juga harus memiliki pengetahuan sejauh mana kita mengetahui tentang topik yang akan kita bahas, yang ingin kita sampaikan kepada para audiens, serta sikap audiens terhadap pembicara. Kita harus melihat bagaimana sikap orang-orang yang mendengarkan pada saat kita berbicara. Yang kedua, kita membahas tentang analisis demografi audiens. Kita bisa melihat dari faktor usia yang pertama, yang kedua dari faktor agama. Jadi dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, ada 6, belum aliran kepercayaan, itu kita bisa analisa nih, audiens-audiens kita ini yang akan kita sampaikan mayoritasnya di agama apa, agama tertentu. Terus juga kita harus melihat latar belakang, baik ras, etnik, atau budayanya, sehingga kita bisa menentukan nih, topik apa yang tepat, ataupun pembahasan-pembahasan yang menarik untuk dibahas. Juga ada gender dan orientasi seksual. Misalnya kita mayoritas berbicara kepada perempuan, kepada laki-laki, atau campur, ya kita harus melihat bahwasanya apa yang kita bahas tersebut cocok nggak untuk konsumsi mereka. Yang terakhir ada keanggotaan kelompok. Apakah orang-orang yang ingin kita sampaikan itu merupakan dari kelompok suatu organisasi, dari pecinta alam, kelompok misalnya sepeda ontel atau geng motor misalnya ya, itu kita bisa membahas hal-hal yang sesuai dengan keinginan audiens supaya menarik pada saat kita berbicara. Selanjutnya juga kita bisa menganalisis situasional audiens. Bagaimana disposisi audiens terhadap topik, take and give-nya, serta juga adaptasi audiens sebelum pidato, bagaimana orang-orang
dalam persiapan untuk kita berbicara, mereka tuh apalagi nggak fokus atau selainnya atau lain daripada itu, juga kita harus adaptasi dengan audiens selama pidato. Jadi jangan sampai kita ngomong sendiri, orang-orang yang di sekitar kita itu juga bikin keributan sendiri. Itu kita bisa analisa situasi audiens. Masuk ke modul 10, kita membahas tentang bagaimana cara membuka dan menutup pidato. Kita harus tahu ya, tujuan pendahuluan pidato yang pertama adalah pasti kita akan mendapatkan bagaimana perhatian dan minat audiens. Juga kita harus mengungkapkan topik pidato, membangun kredibilitas dan niat baik, serta perhatinjau isi pidato. Di dalam pendahuluan itu, kita harus bisa nih menarik perhatian dan minat audiens dulu. Sehingga pada saat kita mengungkapkan topik-topiknya itu, di pendahuluan awal, sebelum masuk ke inti daripada pembahasan yang ingin kita sampaikan. Ada metode untuk menjaga perhatian audiens. Yang pertama, kita harus menghubungkan topik bahasan dengan audiens. Jadi, hal apa nih yang mau kita bahas? Audiens itu menarik nggak? Atau tertarik tidak dengan topik yang akan kita sampaikan? Lalu nyatakan bagaimana pentingnya topik kita yang ingin kita bahas itu. Kita juga membangkitkan keingintahuan penonton, misalnya tentang topiknya apa yang bikin orang penasaran gitu. Kadang-kadang kita juga perlu bertanya kepada audiens tentang pembahasan yang sedang kita sampaikan. Itu dalam rangka menjaga perhatian audiens terhadap topik yang kita bahas. Selanjutnya, seperti tercatat ada ungkapkan topik itu, bangun kredibilitas, lihat isi pidato, kadang-kadang juga didahului dengan komentar-komentar. Ada tips-tips di dalam pendahuluan kita mengawali pidato. Kita buat pendahuluan yang relatif singkat ya, jangan terlalu panjang, minimal ya 10-20% lah dari pidato kita. Persiapkan pengantar dan catatan. Kita juga harus kreatif di dalam menyusun pendahuluan. Jangan khawatir tentang kata-kata yang tidak tepat dari pendahuluan Anda sampai kita selesai mempersiapkan isi pidato. Kerjakan pendahuluan secara mendetail. Dan terakhir, saat menyampaikan pidato, jangan mulai berbicara terlalu dini. Pastikan audiens tenang, fokus. Sebelum kita memulai, kita harus juga memiliki eye contact atau kontak mata dengan audiens, senyum, lalu luncurkan kata-kata pembuka yang maksimal. Masuk ke modul 11, kita membahas cara presentasi untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini kita membahas yang pertama adalah ciri khusus lingkungan online. Kita harus tahu nih pada saat kita berbicara secara online, audiens sama pembicara pasti berada di ruangan yang berbeda. Pasti kita juga sulit mengukur responnya seperti apa. Juga terkadang ada gangguan suara dari luar, jaringan internet, itu juga bisa berpengaruh ya. Ada ciri-ciri di dalam lingkungan online pada saat kita berbicara nih. Juga dibedakan, untuk jenis pidato online itu ada dua. Ada secara langsung atau live, dan juga ada metode rekaman. Jadi direkam dulu, baru ditampilkannya beberapa hari kemudian. Di dalam berbicara di lingkungan online, dengan metode online, itu kita harus mengkontrol lingkungan secara visual, baik pengaturannya, pencahayaan, gelap terang di lingkungan visualnya, jangan sampai di sekitar kita ada yang berantakan atau orang mondar-mandir bolak-balik, itu bisa berpengaruh ya di dalam proses pengaturan. Terus juga pembingkaian, frame di dalam kita berbicara itu harus baik juga. Terus kontak mata dengan audiens juga harus maksimal, dan juga kita harus memperhatikan penampilan kita agar menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita pidato secara online. Kita harus menyesuaikan komunikasi nonverbal kita tadi ya, dengan gestur kita, terusnya mimik, gerak wajah, terusnya kontak mata kita, itu harus sesuai. Kecepatan berbicara atau pacing juga harus kita atur, dan kita harus selalu ingat bahwa kita itu hadir di antara para audiens. Jangan kita seolah-olah sendirian, tapi kita harus hadir di antara mereka, mereka menyaksikan kita, mereka mendengarkan kita. Yang terakhir adalah praktek dan terus praktek. Masuk ke modul 12, cara presentasi untuk membahas pengalaman.
kita bisa mencari sumber data informasi untuk isi pidato itu melalui pustaka ya. Kita cari di library, perpustakaan, kita membaca katalog atau referensi sebuah karya besar. Kita cari melalui database, ensiklopedia, kutipan, dan abstrak. Kita browsing mencari melalui internet, atau dari sumber riset khusus. Kita juga harus mengevaluasi dukungan dokumen internet tersebut, misalnya pengarangnya siapa, lalu sponsornya, apakah itu juga sumber informasinya kekinian atau terbaru, atau hal-hal yang sifatnya sudah lama. Masuk ke modul 13, kita membahas presentasi untuk kelompok kecil. Kita harus tahu grup kecil itu pesertanya terbatas, 3-8 orang. Semua berpotensi menjadi pembicara dan pendengar, dan juga memungkinkan untuk berdiskusi secara bebas. Bagaimana sih menjaga hubungan di dalam grup? Ya, kita harus tahu seberapa baik anggota bergaul satu dengan yang lain, seberapa bersedia anggota berkontribusi pada kelompok itu, setiap anggota apakah saling mendukung atau tidak, dan merasa puas dengan pencapaian grup, juga merasa nyaman dengan peran mereka di dalam grup itu. Itulah cara-cara menjaga hubungan dalam grup. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam grup kecil. Kita harus berkomitmen terhadap tujuan kelompok, memenuhi tugas kita secara individu, menghindari konflik interpersonal, terus mendorong partisipasi penuh, dan menjaga agar diskusi tetap pada jalurnya. Itu di dalam grup kecil. Hal yang perlu diperhatikan dalam grup kecil adalah yang pertama, komitmen pada diri kita terhadap tanggung jawab maupun tugas. Terus juga penuhi tugas individu, hindari konflik secara interpersonal dengan teman-teman kita, serta mendukung dan berpartisipasi secara penuh. Next, kita membahas di modul ke-14, presentasi menggunakan visual. Jadi macam-macam alat bantu visual ada beberapa macam, ada objek dan model ya, bisa melalui gambar, foto, terus juga grafik yang bisa menjadi alat bantu, ada bagan, video, bahkan pembicara lain pun juga menjadi alat bantu secara visual ya, serta teknologi presentasi. Kita bisa menggunakan teknologi dalam mempresentasikan secara visual. Hal yang perlu diperhatikan adalah ada keunggulan dan kekurangan dalam teknologi presentasi tadi ya. Keunggulannya kita bisa menampilkan video-video, gambar, ataupun slide yang maksimal. Coba kadang-kadang ada kekurangannya adalah tadi gangguan internet, terusnya noise ataupun kebisingan-kebisingan ya. Juga perencanaan penggunaan teknologi presentasi. Kita harus merencanakan nih, mempersiapkan kita mau pakai apa pada saat kita mau mempresentasikan di dalam kita berpidato. Terakhir di modul 15 mengenai strategi bicara untuk memberikan informasi. Ada beberapa kriteria umum dalam penilaian pidato. Yang pertama, apakah informasi yang dikomunikasikan itu akurat? Yang kedua, apakah informasi yang dikomunikasikan itu jelas? Yang ketiga, apakah informasi tersebut dibuat bermakna dan menarik bagi audiens? Jadi hal-hal tersebut merupakan kriteria umum di dalam sebuah penilaian pidato. Kita juga melihat di sini ada jenis pidato informatif, ada 4. Kita akan membahas pidato tentang objek, misalnya kita membahas tentang orang, tokoh, binatang, ataupun hal-hal yang terkait dengan objek wisata, misalnya itu juga bisa kita bahas. Tempat, place ya. Selanjutnya pidato tentang proses. Jadi bagaimana kita menyampaikan sebuah proses, misalnya proses pembuatan kue, proses terjadinya hujan, itu adalah jenis-jenis pidato tentang proses. Yang ketiga adalah pidato tentang peristiwa. Jadi misalkan peristiwa apa yang kita akan angkat, tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air misalnya, terus peristiwa COVID-19 yang korbannya semakin meningkat, ataupun pidato tentang konsep. Jadi kita berbicara tentang suatu konsep di dalam melakukan penanganan, bagaimana supaya pencegahan wabah virus COVID-19, kita bahas konsepnya, lalu juga kita bahas konsep wirausaha misalnya, dan berbagai macam bidang lainnya. Ya, itulah review materi
dari mata kuliah Public Speaking dari modul 1 sampai 15. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.